Adik, sedang apa engkau lakukan? Kitab suci berkata, jangan melekat dan biarkan pikiran muncul. Jadi kita harus merebusnya dengan api besar. Kalian dua anak rakus. Kalian pakai jubah leluhur kita sebagai alas makan. Tapi daya serapnya sungguh luar biasa. Aku baca pertanda langit tadi malam. Kalian akan hadapi bencana tahun ini. Turun gunung untuk pelajari kitab suci Zhou-Yuan. Itu akan cegah malapetaka. Ini ada di kain lampin kalian. Saat aku temukan kalian, simpan baik-baik. Di mana kitab suci Zhou-Yuan? Dia tidak memberitahu kita. Sudahlah, mari kita isi perut dulu. Ayo pergi, kita akan ke restoran terbesar. Ini adalah restoran legendaris bintang 5, restoran Piaoxiang. Angkat lonceng ini selama 3 menit. Makananmu gratis. Ayo, masuklah. Lonceng emas ini dibuat kerajaan Jing oleh 1000 pekerja seabad lalu. Beratnya 300 ton. Prajurit terkuat pun sulit menggesernya. Orang yang bisa mengangkatnya masih belum lahir. Aku tak percaya. Ayo coba bersama. Hati-hati kakimu, ini berbahaya. Hah? Siapa dia? Aku tak tahu, anak itu baru saja angkat lonceng emas. Kemampuan luar biasa, bakatnya luar biasa. Andai mereka adalah cucu-cucuku. Hei, anak-anak, kita baru kenalan hari ini. Bagaimana kalau nanti main ke rumahku? Koki pribadi keluarga saya membuat kue osmanthus istimewa. Dan bebek panggang, rasanya sangat enak. Ngomong nggak ngomong? Dia terlihat berhati baik. Pasti dia orang yang ditakdirkan seperti kata Master. Kami akan ikut Anda. Bagus, suruh seseorang kembali untuk kabari putri saya. Baik, Pertahankan posisi pinggang yang baik. Putar pergelangan kaki 3 inci. Bahkan setelah bertahun-tahun latihan, aku tak paham inti ilmunya. Tak bisa mencapai standar mahir. Nona Huo, Tuan Huo menemukan 2 anak ahli bela diri di luar. Beliau ingin mereka bergabung dengan klan untuk turnamen bela diri mendatang. Saya punya anak. Keluarga Huo hanya boleh dipimpin oleh keturunan darah saya. Tapi mereka sudah hilang 7 tahun. Lamanya, Nona Huo, Tuan Huo, dan Anda sudah menunggu 7 tahun, mau terus menunggu seperti ini. Mereka pasti akan kembali. Saya harus menunggu mereka. Siapa di sana? Ini ibu kita yang cantik, cantik sekali. Ayah, turnamen bela diri bukan kompetisi biasa. Kenapa bawa mereka ke sini? Dalam perjalanan pulang, aku temukan 2 anak ini. Mereka yatim sejak kecil, turun gunung sendirian, tak punya makanan atau uang. Cerita mereka menyentuh hati. Kami hidup dalam kemiskinan, kehilangan ayah di usia 3 tahun, kehilangan ibu di usia 4 tahun. Ibu kami sangat malang.
Jangan panggil aku ibu. Kalau wanita bilang tidak, artinya ya, ibu. Apa yang terjadi? Melihat mereka, hatiku malah melembut. Ruolan, kau sudah menunggu 7 tahun. Sudah saatnya berakhir. 2 anak ini sangat berbakat. Pasti bisa bantu keluarga kita pertahankan gelar aliran terbaik. Keluarga Qin sering cari masalah. Ini bukan tempat mereka. Kakak, sepertinya mereka tidak mau menerima kita. Mungkin kita harus pergi. Selain turnamen, segala hal lain, terserah kamu. Ruolan, ibumu akan pelan-pelan menyukai kalian. Mulai sekarang, ini adalah rumah kalian. Panggil aku kakek. Kakek, perutku keroncongan. Bisakah kita makan dulu? Baiklah, kakek akan ajak kalian makan enak. Ayo pergi. Tuan Qin, Kita sudah konfirmasi. Huo Giwei buat keributan di restoran. Akhirnya dapat kesempatan. Siapkan kereta. Kita akan ke keluarga Huo untuk tagih utang. Baiklah, semuanya berhenti di sini. Kuperkenalkan pada kalian, ini Abao dan Aman. Mereka calon penerus keluarga Huo. Yuan Shan, sebagai kakak pertama, kau harus jaga mereka. Anak lebih muda dari kalian, tapi diakui oleh kepala keluarga. Benar, cuma 2 anak ingusan. Mana bisa ambil tanggung jawab ini? Mari, kita lanjut latih kuda-kuda. Kakak pertama, kita biarkan saja mereka. 2 anak ingusan ini cukup makan dan tidur seharian. Bukan urusan kita. Kenapa kami harus latih dengan keras, sementara mereka bisa makan dan tidur seenaknya? Kakak pertama, latihan kuda-kuda terus tak akan membuatmu jago bertarung? Tidak berguna. Kalian anak ingusan tidak mengerti apapun. Bocah ingusan masih mau jadi penerus? Mari, lewati aku dulu. Kakak pertama, membuang makanan bisa disambar petir. Kalian yang seperti ini masih mau jadi penerus keluarga Huo? Mundur. Akan kuperlihatkan jurus tinju keluarga Huo. Hentikan, berhenti berkelahi sekarang. Tali pengikat kaki. Memalukan, pria dewasa pakai celana dalam anak kecil. Jangan ketawa. Cepat, ambil kainnya. Buruan, cepetan. Kau curang. Ronde ini tidak sah. Oh, kalau begitu, tunjukkan jurusmu. Kau curang. Aku tak mau lawan kau. Kau saja. Ku hajar kau sampai berlutut di tanah mengakui kekalahan. Oh, apa kau berhalusinasi karena keracunan makanan? Apakah kau yakin? Kakak pertama mau tantang gadis muda, memanfaatkan keunggulan, dan mengabaikan harga diri. Kau berani terima tantangan. Baik, yang kalah harus berlutut di tanah dan sujud 3 kali. Yang kalah adalah pecundang. Hari ini kugunakan teknik memotong daging. Gadis kecil, angkat tangan dan menyerahlah sebelum terlambat. Masak suhu tinggi, buang ekor, bersihkan badan, langkah terakhir, sisakan 1 untuk serang kepalanya. Kakak
kakak pertama. Tanganku terangkat bukan untuk minta maaf, tapi mengingatkanmu bahwa kau perlu latihan. Ada yang mau coba? Jangan-jangan calon penerus. Maafkan kami tadi. Kakek bilang kita harus saling belajar. Kami tak tahu seni bela diri keluarga Huo. Maukah kalian belajar jurus aku dan adikku tadi? Sungguh, aman. Pasti kau lelah. Biar ku pijit kakimu. Biar ku pijit pundakmu. Kukira mereka tak bisa beradaptasi dan diabaikan, tetapi ternyata senior mereka malah menuruti perkataan mereka. Kekhawatiranku sia-sia. Ada kabar buruk, Nona Huo. Xinjiang sedang menerobos dan merusak halaman depan. Tuan Huo dalam bahaya. Cepat periksa. Apa? Tidak. Aku tak boleh libatkan mereka. Sudah puas bermain, pengurus akan membawa kalian pergi. Saat latihan, malah tak berlatih dengan baik. Kalian malah bermain. Kalian semua laporkan diri ke ruang detensi. Jangan keluar tanpa perintahku. Ayo. Ibu, jangan marah. Kami akan patuh dan tak akan berulah lagi. Aku bukan ibu kalian. Carilah ibu kandung kalian. Pengurus bawa mereka pergi lewat pintu belakang. Tuan Huo, dengar kau hancurkan restoranku dan memungut 2 anak di jalanan untuk ikut turnamen. Kalian batalkan pernikahan, seharusnya kau serahkan putrimu padaku. Lalu, kau akan punya penerus. Xinjiang, turnamen ini berpusat pada keluarga Huo. Sebagai penerus bela diri, seharusnya fokus berlatih, tidak seharusnya membuat masalah dan merebut paksa. Keluarga Huo sejak awal sudah di ujung tanduk. Pak Tua, berapa lama kau bisa bertarung? Apakah mereka yang tak berguna ini akan maju? Kau, Huo Ruolan sangat disayangkan. Penerus hanya diberikan pada pria. Sementara kau, wanita tak berguna yang tak punya keturunan. Xinjiang, jaga cara bicaramu. Cara bicaraku? Saat kau kabur dengan pria liar itu, kau masih berani komentari cara bicaraku. Aku singkirkan pria liar itu untukmu. Harusnya kau berterima kasih. Pembunuh, kau pantas mati. Akan kubunuh kau untuk balaskan dendam Si Heng. Hanya segini kemampuanmu. Serahkan Zhou Yuan Sutra Hati sekarang. Dengan begini, maka warisan Huo akan mati bersamamu. Lebih baik mati daripada membiarkannya jatuh ke tangan sampah sepertimu. Sudah diambang kematian, kau masih keras kepala. Ku beri kau satu kesempatan terakhir. Kau jadi selir ke-13ku. Tak masalah kau mandul. Lagian keluarga Huo tak butuh penerus. Siapa bilang tak ada penerus? Bukankah sudah kusuruh kalian pergi? Nona Ruolan, kau mengirim Abau dan Aman pergi untuk melindungi mereka, kan? Keluarga Huo memberikan kami makanan dan tempat tinggal dan mengajarkan kami bela diri. Ini keluarga Huo dalam bahaya. Aku dan adikku harus membela mereka. Kami tak membutuhkan kalian. Pergi sekarang. Tak ada yang boleh pergi. Tapi, aku izinkan kalian pilih satu orang untuk jadi yang mati lebih dulu. Jika ada yang bisa melukaiku dengan 3 pukulan, maka aku tidak akan memperhitungkan masalah ini lagi. Tapi jika tidak ada yang bisa, kalian harus berikan catatan rahasia bela diri kalian. Kalian juga berlutut dan teriak, kami tak berguna. Di Jalan Jincheng selama 3 hari. Xinjiang, kau jangan keterlaluan. Pak Tua Huo, bagaimana jika kau saja yang duluan? Sudah lama aku ingin menghajarmu. Rasakan ini tinju naga. Siapa Xinjiang? Keluarga Qin adalah keluarga bela diri nomor 2 di Jincheng. Mereka ingin merebut posisi teratas dan mencuri catatan rahasia keluarga Huo. Xinjiang belajar ilmu hitam menggunakan darah manusia untuk meningkatkan kekuatan. Dia melukai Tuan Huo tahun lalu. Tuan Huo. Kakek. Tua bangka, kau bukan apa-apa. Ayah, apakah ayah terluka? Tuan Huo, aku akan membalas dendammu.
Hei, apa kalian semua? Selama ini tak ada yang bisa lawan aku. Tuan Huo, bawa anak buahmu untuk pergi berlutut malu. Keluarga Huo masih punya aku. Keluarga Huo masih ada aku. Ruolan, dulu kau kesulitan melahirkan dan sudah merusak tenaga dalammu. Kau tak boleh ambil risiko. Ayah, jangan khawatir. Selama aku di sini hari ini, keluarga Huo akan kujaga. Astaga, baiklah, Huo Ruolan. Apakah kau lupa sebelumnya sudah pernah kuhajar? Secepat itu ingin mati? Belum tentu siapa menang. Ibu, dengan kami berdua di sini, ibu tak akan kalah. Kalian berdua menjauhlah, jangan sampai terluka. Dua anak haram, setelah keluarga Huo lenyap, nanti giliran kalian mati. Jangan harap kau bisa melukai dua anak ini. Pukulan keluarga Huo tidak ada artinya. Kau cuma seorang perempuan, mana pantas buka perguruan? Apakah kau berkhayal jadi penerus? Cincang, selama aku masih di sini, takkan kubiarkan kau jadi kepala keluarga. Kau cari mati? Hari ini akan kubuat tulangmu hancur, lebur. Jurusan Jin terlalu ganas. Jika begini terus, ibu benar-benar bahaya. Kakak, ayo kita bantu ibu. Ibu, tahan napas. Jurus ini beracun. Salurkan tenaga ke ibu. Bagaimana mungkin? Satu orang mana bisa punya kekuatan sebesar ini? Kau, bocah sialan, akan kupatahkan lengan kecilmu hari ini. Cincang, satu pukulan lagi, kau akan kalah. Baiklah, mari lihat apakah kau sanggup menerima pukulan ini. Gawat, ini jurus pembunuh tak kasat mata. Dalam setiap gerakan beracun, ini ilmu penghancur hati. Yang membuat 4 pimpinan aliran bela diri bertarung 7 hari 7 malam. Bagaimana Nona Ruolan bisa menang? Ibu, cepat menghindar. Lipan itu adalah jelmaan Cincang. Dia benar-benar menguasai ilmu hitam. Serulan ini sudah diracun. Itu rekemisme disendah kulit. Meridiannya langsung terkikis. Meridiannya akan pecah dan dia akan mati karena pendarahan. Guru Ruolan. Ruolan, kau tak akan keluar hidup-hidup hari ini. Macin berandalan. Beraninya kau lukai ibu dengan ilmu hitam. Ruolan, kau rasakan racun membakar tulang dan jantungmu? Sakit, bukan? Sudah siap menyerah. Lihat dirimu sekarang, aku jadi menyesal. Dulu harusnya aku menikahimu secara paksa. Di depan pria liar itu, membunuhnya malah membuatnya tak bisa melihat penderitaanmu. Sungguh disayangkan. Jika kau datang untuk membunuhku, jangan banyak omong kosong. Ruolan, aku sekarang malah merasa tak tega. Begini saja, kita penuhi perjanjian pernikahan antar keluarga kita. Aku jadi kepala keluarga dan kau jadi istriku. Bukankah itu menguntungkan semua? Hanya anakku yang bisa jadi penerus. Anak? Anak siapa? Setelah kabur dengan Nie Si Heng, kau melahirkan anaknya? Apa? Baik, sangat baik. Akan kubunuh anak-anakmu di depan matamu. Setelah menghancurkan harapanmu, kupotong anggota tubuhmu dan pamerkan jasadmu di tembok kota. Cincang, kau keji dan licik. Berandalan sepertimu pantas berada di neraka paling dalam. Lihat, kau lihat mata mereka sama persis dengan matamu. Jika kubunuh mereka di depan matamu, akankah matamu menjadi lebih merah dan lebih bersinar? Jangan sentuh ibuku. Awas. Ruolan. Kau kira aku ingin bunuh mereka? Aku sedang menunggumu. Bukan darah dagingmu sendiri, tapi kau tunjukkan pengorbanan seorang ibu mengharukan sekali.
Ibu, jangan. Abau, tetap tenang, jangan gegabah. Kau berengsek. Kau tak pantas bicara tentang cinta ibu. Inti baja hitam dengan air mata Putri Duyung. Hanya ada 3 di dunia ini. Tapi, mainan ini tak bernilai dalam ilmu bela diri. Kembalikan padaku. Itu warisan untuk anak-anaknya. Kembalikan sekarang. Ternyata begitu. Orang tak berguna. Pantas dapat besi tua ini. Kembalikan gembok perjodohan. Aman dilihat, gembok ini sama persis dengan milik kita. Bertahun-tahun lalu, saat kupatahkan leher Nie Si Heng, sepertinya dia juga menggenggam besi tua ini. Kau mau ini? Mohonlah padaku, seperti Nie Si Heng merengek sebelum mati. Dasar kau monster. Nyawa Nona Ruolan terancam karena kesulitan melahirkan. Saat itu pun, dia genggam gembok ini erat-erat. Hanya kenang-kenangan ini yang membuatnya bertahan. Jika tidak, dia sudah... Bertahun-tahun lalu, Cincang batalkan pertunangan untuk cari masalah. Ruolan terpaksa kirim anaknya pergi untuk keselamatan, tapi tak lama. Api melalap gunung itu. Bertahun-tahun ini, dia terus berharap akan kepulangan anaknya dengan gembok ini. Ternyata ibu kita sangat menderita dan menanti kepulangan kita. Aman, jangan ambil risiko. Ibu, Cepat mohon padaku. Kumohon, kembalikan gembok perjodohan. Kumohon padamu. Ruolan, kemana harga dirimu dulu? Lihat dirimu. Yang sekarang, sujud 3 langkah dan sembah sekali. Baru akan kukembalikan besi tua ini. Ini terlalu kejam. Guru Ruolan sudah begitu memohon. Kau masih menghinanya. Jangan percaya padanya, Guru Ruolan. Abaikan ucapannya. Hahaha. Oh, Bisa kamu mengembalikannya padaku sekarang? Gembok semi hati ini so. Saat untukmu dan tiap anak keluarga kita tetap bersatu selamanya. Kamu baru saja melahirkan. Istirahatlah. Aku segera kembali. Ruolan, ini hukumanmu karena membatalkan pertunangan. Ruolan, Si Heng sudah meninggal. Ayah pulanglah dulu. Aku mau tinggal di sini. Anak-anakku. Anak-anakku. Di mana mereka? Anak-anakku. Ruolan, tenang. Kamu harus tenang. Anak-anakku. Anak pertamaku. Anak keduaku. Anak-anakku. Hahaha. Kau menginginkannya, ya? Tapi lihat dirimu sekarang. Kurasa aku belum puas. Bagaimana jika kau merangkak ke sini sendiri dan berlutut memohon? Cepat, mau atau tidak? Ibu, jangan. Ibu, sekarang giliran kami melindungimu. Ini adalah takdir keluarga Huo. Kalian tak seharusnya menanggung beban ini. Cepat pergi, cari ibu kandung kalian. Kaulah ibu kandung kami. Ibu,
Kami adalah anak keluarga Huo yang hilang. Ibu, guru, membawa kami ke kuil Mingshan sebelum kebakaran terjadi. Gembok-gembok ini diberikan pada kami untuk mencari keluarga kami. Jadi mereka memang adalah penerus keluarga Huo. Jadi, kalian datang mencari ibu. Aku bahkan mencoba mengusir kalian. Abao, Aman, bisakah kalian memaafkanku? Ibu, sudah banyak menderita untuk melindungi kami. Ibu tidak salah, penjahat sebenarnya adalah Cincang. Ibu. Kakak Yuan Shan, tolong lindungi ibu. Aku yang akan balaskan dendam ibu. Sungguh mengharukan. Aku seharusnya membunuh kalian agar bisa bersatu dengan ayahmu di neraka. Guru, wanita dari desa sebelah diperlakukan semena-mena. Aku membelanya. Apa salahnya itu? Benar, kita harus pukuli bajingan itu sampai babak belur supaya dia tak berani kembali. Kalian berdua, ingat ini, kesatriaan sejati adalah menegakkan keadilan. Jangan biarkan kesombongan menguasaimu atau menyalahgunakan kekuatan. Selalu tunjukkan belas kasih, sudah jelas. Ya, guru mengajarkan kami untuk tak sembarangan menggunakan kekerasan. Tapi saat ibu dihina, mana mungkin aku diam saja? Itu namanya tidak berbakti. Kalian telah kuasai rahasia yang kuajarkan. Lakukan hal yang ingin kalian lakukan. Hari ini kita selesaikan segala dendam lama dan baru. Baik. Tak kusangka kalian berdua punya kemampuan sejati. Tapi anak kecil seperti kalian seharusnya merangkak pulang. Jadi bayi ibumu lagi? Menghindar ke kiri. Bila kutangkap kau, akan kucincang kalian untuk jadi makanan hewan. Hari ini, kan kuhabisi seluruh keluarga Huo. Tak ada satupun yang selamat. akarnya menghunjam, bunganya menjulang, membalik awan menembus langit tinggi. Bulan ini untuk balaskan dendam ayah dan ibu. Mustahil. Ini tak mungkin. Bagaimana bisa aku kalah dari anak 7 tahun? Kekuatanku hilang. Teratai tadi itu adalah teratai emas membara. Teknik itu telah hilang selama berabad-abad. Kalian sebenarnya siapa? Bagaimana mungkin anak kecil punya kekuatan hebat seperti ini? Jangan omong kosong, pergi dari keluarga Huo. Anak-anak, aku mengakui kesalahanku. Aduh. Memalukan, dasar tidak berbakti. Abao, apakah bubur yang kamu buat bisa benar-benar menetralkan racun ruolan? Ya, jangan khawatir, kakek. Guruku bilang, Pilsan Huayulu bisa menyembuhkan semua racun. Minum bubur ini, dia akan sembuh segera. Aduh, krisis di keluarga Huo ini bisa berakhir buruk. Untungnya ada kalian berdua. Aku tidak tahu cara membalas budimu. Kakek, kita keluarga, jangan berkata begitu. Jika ingin berterima kasih, bolehkah aku minta 2 paha ayam malam ini? Aduh, apa yang kalian bicarakan? Di keluarga Huo, kalian boleh makan apa saja. Aku akan membelikannya. Hahaha. Jangan bangunkan ibu. Abao. Ruolan, kamu sudah bangun. Ayah, Abao dan Aman di mana? Ilmu hitam. Kincang sangat kuat. Apa mereka juga terluka? Kapia, 2 anak itu selamat tanpa cedera. Mereka mengalahkan penjahat Cincang habis-habisan dan menghancurkan ilmu silatnya. Mereka masakkan bubur untukmu.
Kita bergiliran melawannya pun tak bisa mengalahkannya. Tapi Abau dan Aman membalas dendam keluarga kita. Pria sejati menepati janji. Setelah diucapkan, kami janji lindungi ibu, maka pasti kami tepati. Anak-anakku sayang, ayo biar ibu lihat kalian. Dia duluan. Ibu, ini bubur penawar racun buatan kami. Minum selagi hangat. Kalian memasak ini sendiri? Rasanya manis. Dia tambahkan iga babi. Apa dia salah? Mengira gula adalah garam? Tidak, aku tidak salah. Pasti kamu yang salah saat mencuci beras. Aku. Sudahlah, kalian berdua sama-sama hebat. Ini jelas asin. Tapi di hati ibu, bubur ini sangat manis. Ibu, senang akhirnya menemukan ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Sekarang, anak-anakku sudah kembali. Akhirnya kita berkumpul kembali. Ayah, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kemarin saat aku bertarung dengan Cincang dan terkena beberapa pukulan di dada. Ini tidak serius. Darah kakek tidak seperti cedera internal, lebih mirip kena sihir hitam. Hah, Cincang membuat kekacauan di tempat kita kemarin dan meninggalkan trik jahat. Abau, sedang apa kamu? Kutukan yang kakek terima sangat kejam. Jika kita tidak menyegel titik tekanannya untuk memperlambat aliran darah, reaksinya akan semakin cepat. Apa, cucu-cucuku? Ternyata kalian tahu tentang sihir gelap. Kami bisa memecahkan kutukan, kakek. Kakak dan aku akan mencari lingkaran sihir kutukan. Kedua anak ini masih kecil, sudah punya kemampuan hebat. Aku semakin penasaran dengan biksu dari kuil Mingshan itu. Adalah guru yang seperti apa? Kutukan pada kakek ini tidak beraksi semalam. Kenapa muncul di kamar ibu? Inti kutukan pasti di sini. Cincang tidak akan repot-repot membuang waktu melemparkan mantra di halaman. Target aslinya pasti gembok, ibu. Seperti yang kuduga, Cincang berani mengutuk gembok itu. Jika bertemu lagi dengannya, akan kubuat dia menyesal. Kakak, mari pecahkan kutukannya. Kakek, tutup matamu. Kami akan menyalurkan energi untuk membalik meridianmu dan membersihkan racun. Namo Helwadana, roh jahat pergi. Pikiran bersih. Eyang, kau sembuh. Oh, sungguh terasa lebih baik. Tubuhku terasa jauh lebih ringan. Dua anakku ini memang hebat. Keluarga kita sangat membutuhkan kalian. Tuan Huo Nona Roland, dan rumah tangga ini akan hancur karena ulah Abau dan Aman. Para sesepuh sir kedua pengacau itu dari kota Jing sekarang juga. Para senior, Kalian sudah makan semalaman? Aku dan saudaraku masak bubur untuk ibu semalaman di dapur. Tunggu, kami bawa camilan pagi. untuk dibagi bersama, kami pikir sebaiknya tidak disimpan sendiri. Tak menyangka kalian juga ingat kami. Saudara baik, mari makan bersama. Kami akan masak lebih banyak bubur. Baiklah, apakah kalian perlu bantuan? Tidak perlu, nikmati saja makananmu. Minuman pedas apa ini? Kenapa sup ini rasanya seperti pasta gigi, Oh? Murid utama, bencana. Para rakus itu menghabiskan persediaan. Tidak ada makanan untuk sarapan. Apa? Murid utama, kenapa kamu punya sosis? Sosis apa? Abau. Man, kembali ke sini. Jika begini, mereka akan melahap seluruh kota. Bagaimana aku menghadapi siapapun? Bagaimana aku harus melatih junior? Abau, Aman. Berhenti.
Kakek, Guru Roland, kalian harus beri mereka pelajaran. Bela aku. Tentang hal ini, sudah kupikirkan. Kalian berdua jelas salah. Harus dihukum seperti apa? Bu, aku dipaksa kakak. Aku juga korban. Maaf, Bu, akan kuganti cabai dengan paprika. Benar, paprika kayak vitamin C, bagus untuk kesehatan. Lihat, mereka mengakui kesalahan, tapi berani mengulanginya. Kami janji tidak akan ulangi. Bao dan Man. Di sekolah, dengarkan guru kalian, pelajari kode murid dengan baik, mengerti? Bu, perutku sakit. Mungkin karena roti kukusnya kurang. Aku sangat lapar. Tepat sekali, pergi ke klinik untuk disuntik. Bu, kitab Ritus berkata, jauh berjalan saat orang tua hidup. Lanjutannya, tapi bepergianlah dengan tujuan sekolah di depan. Pergilah. Bu, aku sudah kangen. Bu, boleh tukar ini untuk bolos sekolah? Yah, nanti ibu belikan yang baru. Ayo pergi. Kakak akan ajak petualangan. Syaurau di sekolah, jika ada teman yang nakali kamu, laporkan segera. Ayahmu akan keluarkan mereka. Jelas? Mengerti, Ayah? Baiklah, masuklah. Anak bebek jelek berani-beraninya pakai jepit rambut sama denganku. Lalu melototi aku. Siapa yang beri nyali? Berhenti mengganggu teman. Jepit rambut itu sangat cocok untukmu, tapi dia jelek. Berani-beraninya kau. Lihat baju lusuhmu itu. Akan kusuruh ayahku memecat kalian semua. Kalian berdua minggir. Ro menguasai seni bela diri. Keluarga dia kaya dan berkuasa. Dia akan usir kalian. Oh begitu, bela diri apa yang kau kuasai? Kau murid baru di sini, beraninya tidak kenal aku. Tinju Selatan Ro juara di sekolah ini. Bahkan, senior pun tak bisa mengalahkanku. Kau sebut aku jelek tadi. Lawan aku 1 lawan 1. Jangan pergi, dia jagoan. Pas sekali waktunya, biar ku coba kekuatan tinju selatan. Nekat sekali. Hari ini akan ku buat kau menangis pulang ke mama. Pukulan lurus butuh posisi dagu rapat. Aku akan ku hajar kalian semua. Aduh, lawan aku. Wah, 2 kali kalahkan Ro dengan mudah. Siapa gadis cantik pintar ini? Dia luar biasa. Sok pamer kekayaan dan semena-mena. Hari ini, pahlawan tak dikenal. Sudahi kesombongannya. Tinju selatan biasa saja. Kau, tunggu saja. Hujan badai sekalipun, aku tetap di sini. Terima kasih sudah membantuku. Ikut festival kampus bersamaku. Banyak acara seru. Sangat mengasihkan. Festivalnya keren. Karnaval sekolah yang super seru. Mau ikut kami? Kami pasti datang. Ada juga acara orang tua anak. Aku bisa main bersama mamaku. Kamu baik sekali teman sekelas. Sebaiknya panggil aku Lan-Lan. Lan-Lan, kamu yang pertama memberiku hadiah. Teman sekelas. Ayo jadi sahabat selamanya. Aku juga. Aku bisa ajarkan bela diri dasar untuk melindungi dirimu. Kata mama selalu minta tolong saat ada masalah. Tapi solusi terbaik adalah jadilah lebih kuat sendiri. Aku senang berteman dengan kalian berdua. Ini hari terbaik sepanjang masa. Hai sahabatku, jujur saja, apa makanan kantinnya enak? Mungkin rasanya enak. Kalian para pemimpin akan kutunjukkan keahlian asli di karnaval nanti. Semua manusia berhak mendapat cinta yang bertindak mulia, akan dihormati. Nilai sejati ada, bukan di penampilan. Tapi karakter, orang berbakat, mendapat kekaguman, kepemimpinan sejati, tak perlu pamer. Baru hari pertama, sudah hafal banyak. Ibu, maukah ikut menghadiri karnaval? Karnaval. Lihat Bu, ini rencana kami. Sebelum bahas karnaval, aku ingin bertanya sesuatu. Apa itu? Apa kalian berkelahi?
dengan gadis tadi pagi? Ya ampun. Apa kita akan dikeluarkan? Kenapa tidak menjawab? Mama, ini kecelakaan. Kami tidak sengaja. Mama, aku tidak pakai kekerasan. Xiaoro tidak terluka. Mama, apa kami membuatmu stres? Tentu tidak. Mana Mama? Aku sudah cek CCTV sekolah hari ini. Kalian semua hebat. Mama bangga pada kalian. Jadi, kita tidak akan dikeluarkan. Sama sekali tidak. Akademi Shengzhong, keluarga Huo pegang 70% saham. Mami pemegang saham mayoritas. Tak ada yang berani usir kalian. Pegang erat. Mami super kaya kalian. Mama, mau ikut ke acara sekolah bareng kami? Mama takkan lewatkan ini. Keren. Wah, Xiaoro, ayahmu punya six pack, maskulin banget. Ayah kalian di mana sih? Takut muncul ya? Xiaoro, ayah menyuruh orang selidiki mereka. Ternyata mereka tanpa ayah. Menyedihkan. Anak tanpa ayah, tak punya sopan santun. Kami punya mama, terkeren sedunia. Dia bisa kalahkan 10 kalian dengan 1 pukul, si tukang pamer. Jaga mulutmu, bocah. Wah. Anak-anak, hari ini latihan pukulan atau belaan? Mama datang. Kelihatan masih muda. Itu Mama Bao dan motormu keren banget. Oh, latihan bela diri di mana? Boleh ikut latihan? Aku mau ikut. Ilmu keluarga turun-temurun khusus untuk menghajar penindas. Malu aku. Aku akan lapor mama kamu melihat wanita itu. Baiklah, aku berhenti melihat. Aku sudah tak lihat. Sumpah. Pesta kebun ini, atas undangan baik Bapak Kepala Sekolah Li, kami sangat berterima kasih. Hadiah sederhana ini merupakan harapan kami agar Bapak bisa memberikan perhatian lebih pada Xiaoro kami. Apa ini? Sesuatu yang kecil saja? Tentu saja, Ibu Huo. Ini pertama kalinya Ibu ikut acara kami. Ada beberapa kebiasaan yang harus dipelajari dari ayah Xiaoro. Belajarlah dengan baik. Keluarga kami menjunjung integritas. Kami tidak melakukan hal-hal yang sombong. Permainan apa yang buruk ini? Sama sekali tidak seru. Bagus. Gerakanmu tampak menjanjikan. Potensinya besar. Xiaoro kami juga baru belajar permainan ini. Dia masih kurang pengalaman, tidak seperti anak-anak lain yang hanya mengandalkan kekerasan. Permainan ini butuh ketepatan dan teknik. Aku yakin ada anak yang tak bisa pecahkan satu balon pun. Beberapa orang tua berdandan seperti merak, tapi lalai merawat anaknya sendiri. Lebih baik dari kacamata palsu, atur kacamatamu, dan lihat keterampilan sejati. Apa ibu bisa mempelajarinya? Keterampilan apa? Jika dia bisa pecahkan satu balon, itu sudah mukjizat. Tepat sekali. Jika putrimu mengenai satu balon saja, akan kucurahkan 1000 koin di sini untuk dinikmati semua anak. Setuju? Beberapa balon ini tidak cukup untuk Emen dan aku pemanasan. Keren. Terima kasih. Ayah Xiaoro mulai sebarkan koinnya. Lelaki sejati menepati janji. Benar kan? Koin emas. Aku punya banyak. Kok bisa begitu? Tak ada pilihan. Anakku terlalu pintar. Terima kasih, Papa Xiaoro. Anak tadi pakai kekerasan di permainan. Tak adil untuk anak lain. Tak ada bunga merah kecil. Rekan sepenanggungan. Bentuk sempurna, 5 bunga merah kecil. Ini saja, dapat bunga. Kau mbu, nilaimu 0. Kepala sekolah Li, bagaimanapun, tembakannya masuk. Bersikap kejam, kekadam, ke anak itu salah. Anak-anakmu ini terlalu nakal. Lagi pula engkau terlalu naif. Ini terlihat seperti anak-anak bersaing. Tapi sebenarnya orang dewasa berperang. Berapa yang kudonasi untuk taman ini? Kepala sekolah Li tahu di pihak mana harus berpihak. Tak engkau lihat? Tunggu saja. Anak-anak nakalmu ini
tak akan dapat satu bunga pun. Ibu, pertunjukan sesungguhnya belum dimulai? Akhirnya tiba yang dinantikan, tantangan pamungkas datang, perang pistol air. Orang tua anak, keluarga pemenang, akan dinobatkan sebagai juara utama. Karnaval ini, ronde pertama dimulai. Keluarga Xiaoman and Xiaobao vs keluarga Xiaorou. Anak-anak ingat strateginya, aman, hitung lintasan, Abao beri tembakan pelindung. Ambil pistol dan jas hujan cadangan. Ini curang. Aturan tak menyebutkan soal ambil peralatan tambahan. Hari ini kubuktikan, anak tanpa ayah tak bisa menang. Ini cara mendidik anak menjadi anakmu, menyedihkan. Anak-anak, kita harus menang. Baiklah, Pertandingan dimulai. Lakukan yang terbaik. tenang Bu, kami bisa atasi. Kakak, ingat taktik, Ibu. Jarak pistol air 3 meter, angin pengaruhi arah semprotan. Kakak, manfaatkan angin. Sekarang kalian pasti akan kalah. Dua anak tak bisa kalahkan orang dewasa seutuhnya. Tim Xiaorou unggul. Lihat ini, banjir surga. Astaga, gaun putriku. Setelan premium khusus pesananku, kalian Sebaiknya belikan yang tahan air lain kali. Resmi setelan anak orang kaya. Ku beri kesempatan untuk menyerah dengan baik. Cuma perempuan berani mengancamku. Kalian menang, kemenangan. Ayah, medali emas itu harusnya milikku. Abao, aman, kembalikan medali ke Xiaorou. Pak Kepala Sekolah, anak saya jelas pemenangnya, mengambil medali emas kami. Janda sepertimu, membesarkan 2 anak sendirian, cuma bermodal wajah cantik, berani-beraninya tantang keluarga berpengaruh. Serahkan medali emas ke Xiaorou sekarang. Jangan berani-berani membentak ibuku. kau berbau kemiskinan dan tak tahu sopan santun. Jika mau medali emas ini, segera berlutut, biarkan Xiaorou menunggangi keliling taman ini seperti kuda. Kami akan mengampuni kedua anak, bisa bergantian menunggang. Untukku, tak kusalahkan karena meremehkan orang. Tapi ukiran di medali ini, kau kenal? Ini adalah lambang dari keluarga Huo, klan terkuat Qingcheng di produksi Huo Industries. Mereka investor utama di balik acara ini. apa? Kau kerja di pabrik Huo atau bagaimana? Dengar para paman, nama keluarga ibuku Huo. Dengan nama pemberian Ruolan, nama pemberian Ruolan. Tak mungkin. Kau pewaris tunggal keluarga Huo Ruolan. Nona muda. Nona muda. Cucu-cucuku tersayang, khusus kusiapkan hadiah ucapan selamat untuk kalian berdua hari ini. Terima kasih, kakek. Ayah, bukannya ayah sedang mengajar di sekolah bela diri? Kenapa jadi menjemput kami? Ada lelang harta karun global malam ini. Aku akan mengajak kalian ke sana. Jika ada yang kalian suka, kita akan menawarannya. Tiket masuknya saja, lebih dari 200.000 per orang. Keluarga Huo memang berkuasa. Pak Huo, saya manajer. Abao, amen, ayo pergi. Cepat. Kita celaka. Benar-benar hancur. Ya, kita salah ganggu orang. Ibu Li, penampilan ibu hari ini memukau. Ingat yang kubicarakan tadi? Paham. Siapa orang-orang ini? Bukankah ini ahli waris keluarga Huo? Kulitnya putih dan imut sekali. Jangan tertipu wajah manis. Mereka bocah-bocah ini berani memukul tuan muda Qin. Kemampuan bertarung mereka gila. Cuman orang desa dari gunung. Pasti pakai jurus kotor untuk lukai anakku. Pantasan ku deteksi aura jahat di aula tadi. Ternyata kalian pelakunya. Sialan, aku tak mau duduk dengan orang kampungan. Pantasan bisa jadi ibu tiri Qincang. Seperti kata peribahasa, burung sama bulu. Warualan, keluarga Qin menguasai kota Jing. Sebutan untukku. Seharusnya bibi. Ketan bisa mengusir zombie. Mulut kotormu perlu dibersihkan dengan ini. Mundur, cepat mundur. Dasar anak, kurang ajar. Kubunuh kau. Kenapa tempat ini terlalu bersih? Uang tiket mahal, sia-sia. Kekuatan keluarga Huo menang. Selama keluarga Huo ada, kesombongan keluarga Qin akan berakhir dengan kabur mereka. Ibu kakek, dahi wanita itu gelap, seakan terhalang. Bibirnya pucat, dia akan mengalami malapetaka hari ini.
Jangan lihat hal kotor dengan mata imutmu itu. Ayo duduk. Tunggu saja, akan kuajar bocah-bocah ini malam ini. Untuk Chang'erku, akan kubuat mereka membayar. Selamat datang di Lelang Harta Karun Internasional. Sorotan hari ini adalah patung guanyin berlapis emas dari bangsawan Inggris, ditambah 2 harta karun misterius dari penjual anonim. Tetaplah menyimak, mari kita mulai lelang ini. Karya agung ini dipahat oleh Master Huizhen selama puluhan tahun di era dinasti Ming. Satu-satunya patung guanyin berlapis emas pembawa keberuntungan di kesusahan. Harga awal 10 juta. Kak, singgasana teratai ini mirip permen lollipop, bisa tahan 3 tahun. Bawa keberuntungan, cocok untuk si kembar, simbolisme yang bermakna. 65 juta. 70 juta. 100 juta. Luar biasa, 100 juta untuk patung giok. Sekalipun satu-satunya, terlalu mahal. 106 juta. 6 juta. Worolan, bodhisatwa ini melambangkan welas asih. Tak pantas untuk tangan penuh darah. Jangan kau miliki, biar kuambil ini dari tanganmu. Haus darah? Di Jingcheng, jika Tancang mengklaim posisi kedua kekejaman, tak ada yang berani pertama. Penyihir lancang mulut. Demi anak kembarmu, kumpulkanlah kebajikan. Ini persaingan fair. Silakan tawar lebih tinggi. Jika mampu. Tak ada uang receh. Mau kuberi kelonggaran, jangan harap. 108 juta. Walau indah, patung ini hasil jarah makam, membawa energi sial. Kak, jangan biarkan ibu buang uang. Bu, tunggu. Patung itu sumbernya ilegal. Lihat cahaya mistisnya. Bu, tapi lelang bilang ini resmi. Perhatikan baik-baik, Bu. Kami menarik tawaran. Tunggu, Bu, aku ada ide. Tante, tawaran recehmu memalukan. Mana harga dirimu? Inikah segala yang bisa ditawarkan keluarga Huo? 120 juta. Kami menawar 120 juta. Anak keluarga Huo ini berani sekali. Memiliki aura yang begitu kuat. Sungguh luar biasa. 150 juta. 150,5 juta. 180 juta. Kenaikan penawaran keluarga Huo semakin kecil. Kehabisan dana, ya. Tiba-tiba kehilangan minat pada patung guanyin ini. Kami mundur. Silakan ambil. 180 juta pertama, 180 juta kedua, 180 juta ketiga, terjual. Selamat kepada keluarga Qin atas patung guanyin berlapis emas ini. Kalian bersekongkol mempermainkanku. Hanya ulah anak-anak. Pasti ibu tidak akan turun level berdebat dengan anak kecil. Tepat sekali. Nyonya Qin sebaiknya tidak buang tenaga berdebat. Sekarang kehabisan dana. Mau mengingkari janji? Ini manipulasi lelang. Harga diri keluarga Qin sudah jatuh sepenuhnya. Diam, aku ingin memajang patung ini untuk menjaga balai leluhur kami. Kalian anak-anak nakal, apa yang lucu? Aku teringat sesuatu yang menyenangkan. Cincang seharusnya memukul kalian berdua sampai mati. Wang Suilian, jika terus memfitnah dan mengancam anak-anakku, keluarga Huo akan menuntut keadilan tanpa henti. Membuli junior seperti ini dengan kata-kata tak sopan, memalukan semua pendekar yang berintegritas dan terhormat. Kalian pantas diusir dari Jingcheng. Huo Ruolan, apa arti keluarga Huo sekarang yang terhebat di dunia? Kejayaan itu sudah pudar. Tanya ayahmu yang hampir tewas saat pertarungan kejuaraan. Aku hampir lupa bagaimana Qin Chang dan ayahnya menggunakan taktik curang. Utang ini akan ditagih cucuku dari Qin Chang. Melatih anak-anak bandel adalah keahlian kami. Nyonya Wang, silakan maju untuk mengambil patung guanyin Anda. Bibi, tak perlu sungkem formal. Silakan berdiri. Bahkan kaki saja tidak bisa berdiri tegak. Nakal. Siapa suruh dia terus sebut kamu dan kakek? Aku sengaja biarkan. Minta maaf. Wah cucuku yang manis, kamu memang anak berbudi. Kek, makan malam nanti akan ada paha ayam untukmu. Selanjutnya, 2 harta untuk semua berbeda dari sebelumnya. Karena ini sumbangan John Doe, kami akan jaga keutuhan, taruh di sini, bersamaan. Setelah lelang, kami akan datangkan pembeda untuk identifikasi asli palsu. Semua bisa buka seperti blind box untuk lelang bebas. Ada barang bagus. Bagus. Mana blind boxnya? Ini jelas batu judi. Asli atau bukan, bagus atau jelek,
Semua tergantung hoki. Iya, meski kami paham sedikit tentang harta, tapi bukan ahli identifikasi profesional. Hadirin terhormat, izinkan saya lanjutkan perkenalan tentang dua harta ini. Walaupun anonim, tapi semuanya dibungkus dengan jubah Yunjin ditempatkan di depan klub kami. Dan disisipkan catatan untuk teman berjodoh identifikasi catatan. Jubah Yunjin. Ini dulu dipakai keluarga kerajaan. Kerajaan? Bukan barang dari istana? Ahli prioritaskan identifikasi. Jubah ini asli karena pengirim sengaja cari orang berjodoh. Maka kami hormati keinginannya. Temukan orang berjodoh, lalu identifikasi. Poman, yang mana yang kamu lihat? Bu, ayo kita rekam itu. Kamu pakai cara untuk lihat keasliannya? Kedua harta biasa saja, tak ada unsur jahat. Lalu kamu, bagaimana pemain merangkai? Kami punya mata tajam, nyamuk terbang, bisa bedakan jantan betina, dua untayan gelang itu. Walau tampak biasa, tiap maniknya ada cap ukiran berlian kecil. Dan jarak manik sangat presisi, kerja halus, sesuai sepenuhnya standar kantor kerajaan. Apa gunung tanah ini? Kamu memang kurang pengalaman. Kalian main saja dengan kayu lapuk. Hari ini kulihat kuda glasir. Bikin matamu melek. Harga awal untuk tasbih kayu ini adalah 800 yuan. 800 yuan barang rongsokan ini. Kalau benar peninggalan kerajaan, aku makan palu lelangnya. Dimulai dari 800 yuan saja. Sudah jelas bukan barang berharga. Pelayanku saja pakai aksesoris lebih bagus. Sepertinya patung kirin kristal lebih berharga. Tasbih ini kami tawar 50 juta. Tasbih ini tidak layak untuk anjing. Tapi harganya 50 juta. Sebelumnya aku salah. Bukan orang kampungan, tapi anak manja. Membuang 100 juta lebih untuk barang curian, kalianlah si bodoh. Ahli waris keluarga Huo, belanja tanpa ragu. Aku percaya penilaian anakku. 50 juta sekali. Jika tidak ada penawar lain, tasbih kayu ini jatuh ke keluarga Huo. Selamat untuk keluarga Huo menang dengan 50 juta. Kedua untayan tasbih kayu, silakan ambil barangnya. Tunggu, karena ada juru taksir di sini. Mari verifikasi kedua barang. Setelah pembelian, kami ingin tahu mana yang asli. Tepat, pembelian 50 juta yuan. Harus diverifikasi. Transparansi penting. Jika keluarga Huo tertipu, kita harus belajar dari ini. Rumah lelang ini harus jaga keadilan. Kami berhak tahu keasliannya. Nyonya Huo, tasbih Anda sudah menang. Verifikasi publik, terserah Anda. Anak-anak, ibu beli ini untuk kalian. Kalian yang putuskan. Baik, kami setuju verifikasi publik. Untuk keadilan, barang rongsokan itu juga harus diperiksa. Terima kasih Tuan Muda. Setelah lelang selesai, juru taksir kami akan verifikasi langsung di sini. Senyum kalian akan pudar. Patung kirin kristal ukir ini dimulai dari 20 juta. Keluarga Huo hampir menjadi bahan tertawaan malam ini. Hari ini hari yang spesial. Patung kilin glazed ini harus kudapatkan bagaimanapun caranya. Perhatikan kilau dan tekstur kailin glazed ini. Simbol keberuntungan, nilai jauh di atas 20 juta. Kutawarkan 26 juta. 28 juta! Keluarga Chin menawar 80 juta. Cucu-cucuku sayang, jika kalian sungguh ingin kailin ini, kakek akan mendapatkannya sebagai hadiah untukmu. Kakek, barang kaca ini pantas ada di toko 10.000. Uangnya lebih baik dipakai untuk beli bebek panggang. Ayah, percayalah penilaian anak-anak kita dalam hal ini. Jika mereka bilang buruk, kita harus mundur. Ada penawaran di atas 80 juta, peringatan terakhir. Kailin glazed ukiran ini jatuh ke tangan keluarga Chin. Mari kita beri selamat atas kemenangan di harga 80 juta. Luar biasa. Keluargamu akan menyesal. Patung kilin ini sekarang milikku. Segera panggil ahli penilai untuk memverifikasi keaslian. Baiklah, mari kita sambut ahli penilai bersertifikat untuk pemeriksaan langsung. Penilaian selesai. Kini kami umumkan hasil pemeriksaan. Kailin glazed ini hanyalah kerajinan modern biasa. Kailin glasir ini hanyalah kerajinan modern biasa. Tidak mungkin! Kerajinan modern ini cuma sampah. Tapi manik-manik doang ini dengan sutra emas dibuat Kaisar Dong Huang untuk ulang tahun ibunya gelang panjang. Umur benang emas, aku cuma lihat foto di buku, melihat langsung
benar-benar sangat memukau. Ini buat tantangan Kaisar kuno. Nilainya bisa beli 5 kota Jingcheng. Masih ada kembalian. Tak cuma itu, manik-manik serap energi kosmis di Gunung Kunlun untuk latihan bela diri sangat efektif untuk kuasai ilmu. Ini asli harta surgawi. Jadi tak ternilai harganya. Cepat, ambil sekarang. Keluarga Huo dapat hoki besar. 2 anak ini pasti punya indera keenam. Tak kusangka, kayu biasa ini punya sejarah legendaris. Kami habis 50 juta. Qin habiskan 100 juta untuk giok Guanyin. Ini mustahil. Apa 80 jutaku terbuang sia-sia? Menghabiskan 80 juta untuk barang tak berharga. Ibu, terima kasih sudah percaya padaku dan penilaian adikmu. Kavita tidak mengecewakan ibu dan kakek, kan? Kalian hebat, anak-anak. Ya, keren. Patung Guanyin, giok ini digunakan untuk menekan pemakaman kuno. Ini pertanda kematian. Setelah ini kita harus mencari seorang guru spiritual untuk membersihkan kejahatannya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pemakaman, pertanda kematian. Simbol emas menarik keberuntungan. Merah menangkal kejahatan. Warna merah yang pudar berarti kekuatan jahat mengalahkannya. Itu bahasa kuyup dalam energi gelap. Dengan segala hormat, benda terkutuk ini seharusnya kembali ke pemakaman. Jadi aku kehilangan 200 juta sia-sia malam ini dan tidak mendapatkan apa-apa. Jika Xiaoye tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Sayang, ini ibu. Ibu belikan ini untuk kalian. Gelang-gelang ini bisa mengusir roh jahat, meningkatkan tenaga dalam, tapi yang terbaik adalah kalian dan kakek memakainya. Ya, dengan begitu, gelang ini akan melindungi kita, dan kita saling melindungi, bersatu sebagai keluarga. Indah sekali. Cucu-cucu yang baik, bakti adalah kebajikan utama. Mendahulukan keluarga, sangat terpuji. Ayah, ada apa? Tidak ada masalah. Lelang sudah selesai. Kita harus bawa cucu-cucu kita pulang sekarang. Aman dan Abau, ayo pergi. Tidak mau lama-lama. Baiklah kalau begitu. Ayah, katakan apa yang terjadi. Cincang, dia meyakinkan tetua klan untuk mempercepat turnamen. Turnamen kejuaraan acaranya mulai besok. Besok? Gila. Cincang, baru saja terluka. Masih belum pulih dari luka parah. Kenapa dia terburu-buru ikut turnamen ini? Dia tak tahu dari mana dia belajar ilmu hitam untuk pulih secepat ini. Mungkin ketahuan Bao dan Ahman ikut mendaftar juga, makanya dia nekat. Yuk, kami dengar semuanya. Kami bisa kalahkan si anjing Chin itu sekali lagi. Awalnya aku sangat menanti-nanti kepulanganmu untuk menghabiskan waktu yang dulu terlewatkan. Tapi kejuaraan ini punya tantangan yang lebih berbahaya dari permainan karnaval. Aku takut kalian bisa terluka parah. Jangan khawatir, Bu. Aku dan adikku akan mengatasi turnamen. Kelancangan Cincang berani menantang keluarga Huo kami, tak bisa dimaafkan. Untungnya Ketua Song penanggung jawab turnamen. Orangnya adil dan jujur. Dia akan hentikan pertandingan kalau terlalu berbahaya. Tapi ada banyak jago senjata yang ikut di turnamen ini. Bagaimana Bao dan Ahman hadapi mereka semua? Ibunda, kami kalahkan 18 penjaga perunggu sebelumnya. Bolehkah kutanya kenapa kalian berdua memanggilku di jam selarut ini? Apa yang membawamu kemari malam ini? Presiden Song, ku dengar putramu mengalami kesulitan dengan dewan belakangan ini. Apapun sumber daya yang dibutuhkannya, aku Qin akan melipat gandakannya. Proposal reformasi turnamen, ku harap kau akan memenuhi permintaan ini. Kejuaraan abadi menjunjung kehormatan seabad. Bagaimana bisa ini dibeli dengan uang? Kehormatan. Di hadapan kekuatan uang, kehormatan tak ada artinya. Presiden Song, kau bisa ambil emas atau kehilangan nyawa. Apa yang terjadi malam ini dan yang diucapkan di sini tak akan ku kenali olehku. Aku permisi duluan.
tolol tua itu. Setelah kita hancurkan keluarga Huo besok, dia target berikutnya. Abau dan Aman, 2 ronde pertama hanya pemanasan. Kalian boleh lakukan apapun. Round ketiga adalah babak final. Kalian harus berhati-hati. Mengingat Ifue, kami akan menang. Meskipun kontes arena ini khusus untuk keluarga Huo, mereka buka 2 tempat, tapi tak seharusnya 2 anak belum dewasa ikut kompetisi. Menurutmu, nanti bisakah mereka tarik busur? Bocah kurang ajar. Kau harus panggil aku ayah jika kalah. Mulut anjing takkan keluarkan gading. Nanti aku akan hajar kau sampai ompong. Kau yang tak tahu, dasar bocah, aku akan cincang kau berkeping-keping. Kompetisi akan segera dimulai. Semua silakan ikut aku ke arena. Kota Jing selalu menjadi tempat dijaga para jenderal, terkenal dengan panahan, tombak, dan tinju, menjadi getar semua penjuru. Kontes arena hari ini, ronde pertama akan berupa lomba memanah, menembak akurat dari jauh. Semua peserta akan punya 1 kesempatan tembak panah yang mengenai apel terbanyak menang. Tahun ini lebih sulit, jika kena 1, itu level 2, kena 2, level 1, kena 3, level juara. Presiden Song, keduluan. Silakan. Pangeran muda keluarga Lin, 3 target berhasil dipanah. Pangeran muda keluarga Chen, 1 target berhasil dipanah. Pangeran muda keluarga Chu, 2 target berhasil dipanah. Lumayan. Tampaknya tak ada yang mampu melebihi keluarga Lin. Keluarga Lin ahli memanah selama puluhan tahun. Mereka juara yang tak terbantahkan. Hanya 3 apel. Sudah sombong begini? Ayo Chang, tunjukkan pada mereka siapa jagoan sebenarnya. Baik, ayah. Dia serius. Tancang dari keluarga Tan, 4 target berhasil dipanah. Ini benar-benar prestasi yang tak tertandingi. Kalau memang hebat, coba tunjukkan. Anak-anak ini membawa busur mainan ke sini. Nak, ini bukan tempat bermain. Pulanglah. Kembali sekarang. Anak-anak tetaplah anak-anak. Keluarga Huo ini mungkin akan binasa. Keluarga Huo, 0 pukulan. Kakak, apelnya manis. Jangan lupakan aku. Aku mau gabung. Keluarga Huo, 2 pukulan. Menarik. Seperti tikus buta menemukan kacang. Keberuntungan. Babak pertama, keluarga Jin menang. Keren. Mantap. Luar biasa. Sekarang ikuti aku ke arena kedua. Babak kedua, tes kekuatan pukulan. Ditempa dari besi hitam, alat pengukur tenaga ini. Peserta memukul sekuat tenaga. Skor tertinggi menang. Aku duluan. Mulai. Klancen pukulan 7120 Jin. Pukulan Tongbei Klancen sungguh hebat. 1 pukulan dari ini bisa tumbangkan 9 banteng. Basis. Biarkan aku coba. Hanya segitu? Lankin, pukulan 1990 Jin. Dasar bocah, kau takkan sanggup mencapainya. Mampu kau membidik? Nona Huo, daripada biarkan anak-anak itu mempermalukan, lebih baik suruh mereka menyerah saja. Aku yakin meski dia berusaha maksimal 20 Jin. Kak,
Kita hanya pakai tinju. Aku tahu. Lihatlah, pukulan meteor Pegasus. Kenapa asap berbentuk cincin? Apa anak ini benar-benar... Ketua Chen, sebelumnya Anda menyebutkan aturan mengharuskan evaluasi numerik, tapi hasilnya tidak menunjukkan apa-apa. Nilainya benar-benar 0. Tepat. Kakak laki-laki terlalu berlebihan. Aku tak sempat ikut campur. Salahkan peralatannya yang lemah. Aku hanya menyentuhnya. Sudah aman. Kalau mau bermain, nanti aku belikanmu main sesukamu. Cuma main-main, pulang main boneka saja, gadis kecil. Keluarga Huo merusak peralatan. Ronde ini batal. Pemenang ronde ini adalah Tan Chang dari keluarga Tan. Semua peserta harus serius menghadapi ronde ketiga. Tantangan ketiga adalah mempertahankan arena. Artinya kalian... Baiklah, 2 ronde pertama hanya pemanasan. Di ronde ketiga, utamakan keselamatanmu. Mengerti? Hadirin sekalian, tantangan ketiga merupakan babak paling menentukan. Dalam turnamen ini, peserta bisa bebas menggunakan tendangan dan pukulan. Dalam pertarungan arena ini, peserta terakhir yang bertahan di atas panggung akan dinobatkan sebagai pemenang menerima posisi kepemimpinan. Klan beserta 100.000 tael emas. Selain itu, komandan militer akan secara langsung menganugerahkan medali juara. Secara tradisi, militer tetap netral. Kehadiran mereka menunjukkan pemimpin klan baru akan memiliki pengaruh militer yang lebih besar. Guru Song, saya usulkan agar putra saya Tan Chang, pemenang 2 tantangan, mendapat prioritas untuk mempertahankan panggung terlebih dahulu di babak ini. Terasa adil. Disetujui, persilahkan Tan Chang, penerus klan Tan, naik ke panggung. Aturan arena gaya Tan. Jika berani, maju sekarang. Cinzang itu suaranya sangat keras. Demi keluarga Huo dan ibuku, kita harus menangkan pertarungan ini. Anjing ribut cuma bisa menggonggong. Pelajari dulu jurus tinjunya sebelum masuk arena. Jurus tinju klan Qin mengandalkan kekuatan dahsyat, setiap serangan mematikan. Siapa berani tantang dia? Tuan Muda Lin, bahkan tak hadapi ancaman ini, maka Qin Zhang akan berkuasa sebagai jawara terkuat Jingcheng. Tuan Muda Qin, ini tidak sopan. Tuan Muda Lin ternyata berhasil usir Qin Zhang. Pewaris keluarga Lin, aku sengaja memberi celah. Jadi katakan, kau menyerah? Tuan Muda Lin, aku sengaja membiarkanmu temukan celahnya. Sekarang apa putusanmu? Jadi apa keputusanmu? Menyerah sekarang. Aku menyerah. Benar, aku mengaku kalah. Ada yang lain? Aku di sini. Qin Zhang, ayo mulai. Chen Yu, kau baik-baik saja. Keluarga Lin dan Chen cuma jago bicara, tak bisa bertaruh sama sekali. Sepertinya mulai sekarang kalian semua harus ikut anakku dan menggosok sepatunya. Tak ada lagi penantang, karena tak ada yang berani. Semua kalian, sujud. Bersimpuhlah. Saudara Huo segera berlutut. Apakah kau ingin mati oleh kepalan Qin Zhang? Aku tak akan bersimpuh dan tak akan kalah. Anak-anakku sayang, kepemimpinan keluarga Huo ada di pundak kalian. Ibu, kemampuannya lebih lemah daripada babi hutan yang kami buru di gunung. Chang, biarkan brengsek ini tanda tangani surat kematian. Karena kalian ngotot mati. Baiklah, aku penuhi kemauanmu. Tradisi kejuaraan Ultimate mengharuskan setelah masuk ring pertarungan hingga mati. Jika salah satu kalah atau jatuh, tak ada yang boleh campur. War-walan. Jika kau mau jenazah mereka tetap utuh, mohon ampun sekarang. Mimpi kau, keluarga Huo,
tak pernah bersimpuh. Tapi dua anak ini tak bisa penuhi syarat. Batas keluarga Huo sangat rendah. Wajah keluarga bela diri Jingcheng. Kalian mempermalukan keluarga. Jangan-jangan keluarga Huo merencanakan ini. Tidak Pritus Zhou berkata, tapak kaki setara bobotnya. Tapi keluargamu merendahkan orang lain, mengintimidasi yang lemah, perbuatan hina. Hari ini aku dan saudariku akan tegakkan keadilan dan beri pelajaran. Kalian berdua tak akan lama sombong. Saat kubunuh ayahmu dulu, kalian belum lahir. Ambil kembali. Cuma dengan sekali tepukan ringan, Tanjang langsung terjatuh. Kekuatan yang menakutkan, dia terlalu menakutkan. Pasti hanya kebetulan, masih anak kecil saja. Dari mana dia dapat energi sekuat itu? Zhang, jangan mempermalukanku. Kau harus menang. Aku baru pulih dari luka parah. Cuma pakai 40% tenaga. Pukulan berikutnya ini akan mengantarmu ke alam baka. Ini tidak adil. Aku cuma pakai 20% tenaga. Siapa sangka kau akan kalah begitu mudah? Biar aku urusi anjing-anjing ini. Anjing Tan, kau sangat menikmati main licik ya. Saatnya kau mati. Dasar sampah, berani tantang aku? Kekuatan surgawi, padu padan kekuatan dan keanggunan benar-benar jenius langka. Cuma 3 gerakan. Tuan Muda Tan sudah terjegal di lantai. Mereka benar menang. Bocah kurang ajar, lukai anakku 2 kali. Hari ini akan kubicarakan semua hutangmu. Tan Shouye sampai lukai Huo Chiwei. Betul-betul jagoan kejam. Anak-anak ini pasti celaka. Bila Tan Senior serius, 10 jagoan sekalipun tak tahan satu pukulan, dia berniat habisi klan Huo. Hari ini kau akan tamat. Perisai lonceng emas. Dari mana kau tahu jurus itu? Masih banyak yang tak kau ketahui. Mengira hanya mengandalkan kekuatan fisik bisa mengalahkanku, masih terlalu mudah. Inilah yang disebut semudah membalikkan telapak tangan. Kerjasama kalian sangat solid, bahkan aku bisa kewalahan melawan kalian. Satu membentuk Da, satu lagi Va. Kalian berdua akan menjadi Da V. Luar biasa anak-anakku. Jingcheng bukan lagi tempat yang bisa dikendalikan keluarga Qin semaunya. Ayah, apa ayah baik-baik saja? 2 anak ajaib ini, di mana mereka belajar ilmu bela diri seperti itu? Hanya beda beberapa hari. Sudah sehebat ini perkembangannya. Ketua Song, apakah ini berarti keluarga Huo memenangkan tantangan ketiga? Dengan ini kumumkan, pemenang turnamen ini adalah Huo. Tunggu dulu. Ayah dapat kesempatan? Mereka semua tak berguna. Kalah oleh 2 pemuda sampai segini parahnya. Bukankah ini pendekar terbaik Jepang, Matsumoto Yu? Pedangnya menaris seperti angin, tak terkalahkan dalam pertarungan. Hunus pedangmu, darah akan tumpah. Saat Cincang terluka parah, Matsumoto menyelamatkannya dan merawatnya sampai pulih. Tempat turnamen keluarga Qin diamankan oleh pedangnya. Matsumoto mengalahkan semua penantang hanya dengan kekuatan murni sendirian. Jadi kebenaran terungkap. Keluarga Qin bersekongkol dengan Jepang. Mengkhianati leluhur demi Zhouyuan Heart Sutra. Kitab Suci Zhouyuan, kitab kuno bela diri. Turnamen ini menyangkut urusan lingkaran bela diri Jingcheng. Jangan ikut campur, pendekar Jepang. Jauhkan hidungmu dari urusan kami. Apa yang kau sebut bela diri hanya catatan kaki bagi kejayaan Jepang. Biarkan darah anak-anak ini merahimi pedangku hari ini. Bao, Man, posisi tongkat. Saksikan kekuatan sejati. Seni rahasia Shaolin. Teknik tongkat panlong. Hari ini kalian akan menyaksikan seni pamungkas Shaolin, teknik tongkat naga menggulung. Binasa sekarang. Aku yang jaga, kakak. Rasakan pukulan penghajar anjingku. Bodoh, beraninya kau sebut aku anjing? Terima ini.
Yaido, tebasan ular surgawi. Aman, bukangan bunga silang. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Matsumoto. Bapak, kerja bagus, luar biasa. Kau anjing liar menyedihkan. Pulanglah merangkak ke tanah airmu, Jepang. Bagaimana mungkin aku kalah? Ini ilmu bela diri apa? Ini adalah gaya keluarga Huo. Kita menang? Ya. Kalian hebat, nak. Komandan, ini adalah medali juara turnamen Supremacy hari ini. Targetmu ada tadi di turnamen satu. Pendekar pedang Jepang juga ada di sana. Juara pertama mungkin. Apa? Mingpang Parumbari tahu sekarang. Di Kedoya yang salah, kau akan diadili militer. Siap, Komandan. Pendekar pedang terhebat Jepang pun takluk pada anak-anak ini. Mereka jelas anak ajaib bela diri. Masa depan mereka tak terbatas. Mati kau bocah. Awas, sayang. Ah, hati-hati. Main licik. Sekarang ku patahkan tanganmu. Siapa berani? Ibu. Jika ingin dia hidup, jatuhkan tongkat itu sekarang. Kau kira aku tak akan penggal kepala Huo Ruolan sekarang juga? Lihat bagaimana ku buat kalian bertiga pulang dengan kantong mayat. Hahaha, bakat, kecerdasan, dan ilmu bela diri tak berarti apa-apa di sini. Kau hanya anak kecil belum matang. Di keluarga Qin, salah satu klan terkuat di Jinchang, kau, saudaramu, dan ibumu hanyalah debu tak berarti. Jangan lancang menghina ibuku. Aku akan bicara semaumu. Apa yang bisa kau lakukan? Ucapan yang tepat, Charlie. Siapa yang berani melawan keluarga Qin, ini seperti telur menghantam batu. Bukannya kalian berdua sangat hebat? Sekarang berlutut dan minta maaf. Serahkan kepemimpinan keluarga ini. Kau... Abau amen. Jangan menyerah padanya. Berlutut. Jangan berani-berani berlutut. Apa kalian lupa nasihat ibu kita? Keluarga Huo lebih baik mati berdiri tegak daripada hidup berlutut. Dengan semua kekuatanmu dan pengaruhmu, keluarga Qin hanya penindas yang bersembunyi di balik status mereka. Keluarga Huo takkan pernah takut padamu. Huo Ruolan, akan kukirim seluruh keluargamu ke alam baka. Ibu. Sama aku masih ada. Takkan ada yang menyentuhnya. Sudahkah kau jumpa Panglima tertinggi? Berani kau lukai keluarga penyelamatku. Ayo, tangkap semua anggota keluarga Qin. Tunggu. Kenapa aku ditahan? Apa tuduhannya? Bersekongkol dengan musuh asing, menggunakan sihir hitam, dan membunuh orang tak bersalah. Gabungan berbagai kejahatan. Wahai para penyelamat, maafkan saya yang datang terlambat. Panglima itu malah membungkuk ke mereka. Dia bilang mereka penyelamatnya. Benar. Abau dan Ahman, ada apa ini? Bunda, paman ini terluka di dekat gunung. Aku dan Ahman menyelamatkannya. Tuan berbohong lagi. Tak ada stroberi liar di gunung belakang. Kami mendaki sia-sia. Pisaunya meleset dari jantungnya. Dia akan selamat. Kakek, kunyah ini untuk hentikan pendarahan. Hancurkan ini sebelum ditelan. Jatuh waktunya tiba. Jika kau berkunjung ke Jincheng, akan kubalas kebaikanmu. Nona Huo, dulu kedua pahlawan muda ini menyelamatkan nyawaku. Baru ku ketahui mereka telah tiba di Jincheng dan menjadi ahli waris klan Huo. Hari ini ku datangi untuk ungkapkan rasa terima kasih dan juga ucapkan selamat pada pahlawan muda kita atas kemenangan di kontes bela diri. Siapa sangka ada pengkhianat di arena pertarungan.
memaksa anak-anak untuk bersujud padamu. Komandan, kami salah. Kami tak akan menarget keluarga Huo lagi. Nona muda Huo, Tuan muda, mohon ampunilah kami. Kasihanilah. Terlambat. Penyesalan sekarang tak bisa menghapus kejadian atau mereka yang tewas. Bisakah mereka dimaafkan? Dengarkan titahku. Mulai hari ini, keluarga Qin diasingkan. Semua anggota Qin akan diusir. Anjing Qin, ini ya harga yang harus dibayar karena melawan keluarga kami. Bawa mereka pergi. Warualan. Paman Komandan, di mana hadiahnya? Kalian, dua pecinta makanan, masih setia pada karakter kalian. Penjaga. Perhiasan mewah dan harta. Kedermawanan komandan mengagumkan. Luar biasa, penerbangan hebat. Ini medali juara. Oh, 100 miliar emas, 100 miliar harta, 100 miliar lahan subur, total 300 miliar. Wah, 300 miliar, soalnya tidak terbayangkan. Bu, aku ingin berhenti berjuang. Masa depan emas ini menungguku. Nih, Datuk Saron Huo, aset-aset ini hadiah untuk keluarga Huo. Terimalah tanpa ragu. Komandan, kami tak bisa menerima ini. Ini terlalu berharga. Tapi, dibanding menyelamatkan nyawaku, ini hanyalah tak lebih dari mainan anak kecil. Untukku, aku hanya tentara kasar dengan senjata membalas hutang. Caraku simpel. Jadi Nyibar Huo, jangan merasa terbebani. Mulai sekarang, bersamaku di Jincheng, takkan ada yang berani usik Xiaoman atau Xiaobao lagi. Terima kasih, Komandan. Aku akan jaga aset-aset ini untuk mereka. Tak perlu formalitas, Nyi Huo. Kami harap sekolah bela diri pertama. Terus dukung kami, militer butuh dukunganmu. Turnamen juara bela diri. 2 juara muda kita. Ayo, izinkan saya memberikan lencana juara ini. Ketua Asosiasi Bela Diri Jincheng Songchen, selamat untuk pahlawan muda kita yang telah menjadi pemenang utama. Wakil juara Lin dari Jincheng, selamat untuk keluarga Huo. Keluarga Chen dari Jincheng, kami mendukung keluarga Huo. Selamat untuk keluarga Huo, kemenangan ini pantas untukmu. Selamat untuk keluarga Huo, kemenangan yang adil. Ibu, gelar sekolah bela diri terbaik keluarga Huo sudah kami pertahankan. Kakek, kita berhasil. Kakek, mau permen? Hari ini komandan militer memberi kami medali ini. Keren sekali. Oh, Bao dan Man, gunakan kemampuan khusus kalian untuk membantuku. Yuk kakek, ada yang perlu kami bantu? Tadi siang ketemu Pak Chen, datang minum teh. Dia ikut lomba tari pedang. Dia mengejekku, bilang aku sudah tua, buai pedang lagi. Cocoknya cuma di tim sorak. Aku tak bisa diam saja, jadi aku daftar. Pak Chen menantang kita. Sudah 30 tahun sainganku, tak nyangka dia masih terus begitu. Sejak ke keluarga Huo, aku belum pernah lihat tari pedang kakek. Ya. Kakek rajin, latihan tari line dance setiap hari, 2 jam penuh. Itu cuma observasi strategi. Tapi kalah sama siapa saja tak apa, tapi jangan sama Pak Chen. Tari pedang, aku tak takut padanya. Cuma belakangan, penglihatanku memburuk. Kakek, serahkan padaku. Ilmu pedang embun bekuku akan menghancurkan Pak Chen. Wah, cucuku sayang, besok tergantung kalian berdua. Baiklah, kalian nakal. Perlahan-lahan, lawan kalian orang tua harus sopan, mengerti? Siap. Bu, tunggu di rumah. Kami akan bawa pulang pialanya. Anak-anak baik. Wahahaha. Gerakan kakek nenek ini penuh keanggunan alami, lembut dan anggun, jelas hasil latihan pedang bertahun-tahun. Benar banget. Tapi sejujurnya, tak ada yang bisa menyaingi seni pedang gula esku. Bener, Kak? Persis, kakak selalu benar. Lihat siapa yang datang, Lao Huo. Jadi ini cucu yang menang turnamen itu.
Wahahahahas. Bagaimana menurutmu Lao Chen? Cemburu ya? Kalau kau tak bisa menangi kompetisi tari pedang hari ini, kau akan lebih buruk dari pemula. Hei, Lao Chen, Zhou Biades, jaga mulutmu. Anak-anak, tahu tidak kakek kalian cuma jagoan pukul kasar. Dia tak bisa main pedang, menarik kipas pun bisa patahkan pinggangnya. Yang dia bisa cuma pukulan kiku. Ikut piala masa keemasan, itu seperti terjun ke kubangan. Kenitung keinginanmu terlalu muluk. Kau Memang ini keterlaluan. Kakek, ucapanmu seperti kakek muak, keburukan yang berlebihan, sungguh menjijikkan. Kakek kau patriark keluarga Huo, mengapa mereka menghina? Nah, bertahun lalu untuk menikahi nenekmu, aku duel dengan kakek Chen. Meridianku rusak, lalu keluarga Qin menyerangku. Kini tubuh tua ini tak sekuat dulu. Kakek muak, kakekku melebihi pemahaman fana kalian. Demonstrasi pedang hari ini bukan sekadar gerakan. Sabetan sederhana bisa berputar 10.000 kali. 10.000 kali. Kau kira dia turbin pesawat? Jika dia begitu ahli, dia tunjukkan pada kami. Nak, omong kosong. Kakek, pedangmu, tunjukkan kemampuanmu. Aku Lao Ho, terjepit di situasi sulit, jangan khawatir. Kami semua tahu batasanmu. Jangan dipaksakan. Hahaha. Benar, kalah dari cucu tak masalah. Apa maksud omonganmu? Dasar anak, nanti ku habisi kalian. Kakek, serbu. Baiklah, minggir. Aduh, gerakan itu cukup mengagumkan. Jangan cari masalah, Lao Ho. Hahaha. Mundur semua, waspada pedangnya. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian kekuatan asli kakekku. Tak, lihat kepala mereka berputar seperti gasing. Ini mie berputar ribuan kali per detik. Bagaimana mungkin? Aku pusing. Bukan apa-apa, dia bahkan bisa. Sudah cukup. Sayang, simpan tenagamu. Kakek perlu tampil di panggung segera. Pak Huo, cucu-cucumu itu bukan anak biasa. Pak Chen, kau adalah juara tahun lalu. Selain tarian pedang, kau ahli segalanya. Kenapa tak bertanding dengan Pak Huo sebagai pemanasan? Santai saja. Pak Huo, buat yang sederhana. Bertanding singkat saja. Jijik, kakek bilang kau payah. Dia ingin kau hemat tenaga untuk kompetisi. Yang kalah akan jadi cucu, panggil pemenang kakek. Kapan ku katakan itu? Ngomong-ngomong, ini benar. Sudah takut, Pak Chen. Mimpi kali, Pak Huo. Akan kuperhatikan tangan gemetanmu menerima piala itu. Ini semua salahmu, kakak. Tadi kita terlalu keras. Aku hanya ingin menjaga kehormatan kakek. Patriark Huo dan Patriark Chen, kalian tampil setelah mereka. Silakan bersiap. Dimengerti. Abau, Ahman, nama baik kakek kini ada di pundak kalian. Ya, saatnya rebut piala. Ayo bergerak, mari kita pergi. Pergi ke belakang panggung, pasang ini di pengeras suara saat Old Huo tampil, beri kejutan padanya. Pelangi putih menembus matahari. Kepada Dewan Juri, semoga panjang umur dan berkelimpahan. Hebat. Bagus. Old Chen, jurus pedangmu menyala di panggung. Kau mungkin juara lagi tahun ini. Dia hanya bicara. Beraktis, peserta Huo naik ke panggung. Giliran Old Huo.
Old Huo, demonstrasi hari ini. Aduh, Pak Huo, apa Bapak mau tampilkan? Tarian line dance di panggung? Pembukaannya gagal total. Kurasa kakek ini tidak akan bertahan lama. Aktifkan rencana Kakek, teruskan pertunjukan. Kami dukung di belakang. Apa mataku tidak salah lihat, Pak Huo ternyata memanggil efek naga biru. Gila banget. Gerakan ini kemunculan naga biru. Naganya hidup. Nggak mungkin. Ini namanya naga dan phoenix terbang tinggi. Bikin si kakek jungkir balik. Jurus pedang macam apa yang sakti begini ini? Luar biasa. Selamat untuk kontestan Huo sebagai juara kompetisi. Tarian pedang ini benar-benar tak terlupakan. Pertunjukan spektakuler. Kakek, panggil dia kakek saja. Bocah kurang ajar. Apa yang bisa dibanggakan? Janji pria adalah harga diri, tak boleh diingkari. Jangan-jangan kau mau berubah jadi nenek jahat. Kakek Chen melawan bibit unggang keluarga Huo di Jingcheng kok sudah kalah total. Ucapan yang terlanjur tak bisa ditarik. Kakek Chen harus memilih antara gengsi dan kehormatan. Baik, aku mengaku kalah kali ini. Kakek. Kakek Chen, kenapa targetkan anak-anak begitu kejam? Abau aman. Hormati kakek Chen. Minta maaf padanya. Maafkan kami, Kakek Chen. Kau bertingkah tak terkalahkan. Kami kira kau hebat. Kakek Chen, kau memang jujur menepati janji, tapi tak terlalu kompeten. Kepala keluarga, bencana terjadi. Guru Rualan diculik cincang. Apa yang terjadi? Leluhur Jin Chang kuasai ilmu hitam dan menyerang. Bahkan pasukan gabungan tak bisa kalahkan dia. Dia bawa guru Rualat dan tinggalkan surat ini. Kakek, kita harus selamatkan ibu di pavilion raksasa. Cincang, anak kecil. Bangsat tak tahu terima kasih. Diam kau. 2 jam bertengkar, masih belum kapok. Sombongmu takkan lama. Anak-anakku akan segera menyelamatkanku. Aku sambut kedatangan mereka. Tepat waktu. Panduan Zhou Yuan dan mereka. Semua akan tertangkap. Ibu, tunggu kami. Kakak dan aku pasti menyelamatkanmu. Pavilion Raksha ini penuh jebakan. Ada 9 ujian maut. Setiap ujian yang lolos, nyalakan lentera lantai, memuat dewa api awan yang disegel seabad untuk selamatkan Ruolan. Sungguh sangat berbahaya. Jangan khawatir, kakek. Bagaimanapun bahayanya, kami akan berjuang. Dengan sekuat tenaga selamatkan ibu. Abau dan Aman, kalian pasti bisa. Berikan yang terbaik. Kami sudah menunggumu. Mari kita lihat pewaris Huo tewas di ujian keberapa. Peserta memasuki ujian pertama selesai. Secepat itu, Ketua Aliansi butuh 10 menit untuk ujian pertama. Mereka menyelesaikannya kurang dari 1 menit. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa secepat ini? Apa sistem pengunci pintu bermasalah? Tapi mungkin ini yang terbaik. Mengingat sudah sampai di titik ini, aku harus berikan kejutan ini lebih cepat dari rencana.
Serta telah mestiwa Cime ke-4 level dan tiba di zona tantangan ke-8. 7 level dalam 10 menit. Ini rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekad mereka untuk menaklukkan sepertinya tak terbendung. Pada Fewam, level ke-8 ini adalah wilayah Tuan Awan Api. Dulu 100 ahli harus bekerja sama untuk mengurungnya. Ahbau dan Ahman hanya berdua. Aku khawatir. Leluhur Agung, saya yakin mereka bisa berhasil. Aku dan gerasan untuk menonton kami mencari bibi-bibi. 500 tahun. Akhirnya aku melihat manusia hidup. Sangat sopan, anak muda sepertimu. Benar-benar langka. Aku Dewa Jahat Awan Api akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Aku akan mengampuni hidup kalian. Sekarang pergi. Pak Tua, cukup dramanya. Kami sedang terburu-buru. Berat arogan. Kalian akan menjadi hidangan pembuka yang enak. Paman, bau kakimu mematikan. Rasakan pukulan penghancur bumiku. Dasar batuan tidak tahan ini. Tanah runtuh. Saudaraku, lompat sekarang. Salahku, terlalu banyak makan ubi jalar. Tulang punggung ketiganya ada pertumbuhan berlebih bekas luka. Saatnya coba teknik pijat andalan kakek. Tak ada yang lolos dari seni api merahku. Binasa. Ini melanggar etiket bertarung. Kak, dia seperti roda berapi, bukan? Aku, Dewa Api Awan yang menjelajah samudra, terkalahkan oleh kalian, anak kecil peminum susu. Hanya segini? Mending gabung sirkus loncat lingkaran api. Pendobrak berhasil melewati. Bu, kami datang. Kalian dua pembuat onar sudah tak sabar mati? Anjing Chin, hari ini akhir hidupmu. Dewa Awan Api yang payah tak bertahan setengah hari. Sepertinya aku harus menangani kalian berdua sendiri, sayang kecil. Coba bubuk 5 racun spesialku. Sayang, telapak peleleh tulangku butuh 2 mayat anak untuk ramuan. Kentut kodok ini bau. Kakak, kamu baik-baik saja? Aku baik. Selamatkan ibu dulu. Aku akan menahan dia. Kalian semua akan mati hari ini. Abau! Amen! Warwalan. Setinggi 9 lantai, anak kesayanganmu sudah hancur berkeping. Dan si fosil tua itu, Mama. Bajingan, lepaskan dia sekarang. Dia sudah kena racun sihirku. Sekarang otaknya kosong, tuli dan buta selamanya. Akan kuubah dia jadi bonekaku, terinjak-injak di bawah kakiku. Cincang, bersiaplah mati. Sok sepuh. Kakek. Bajingan, kami akan ambil nyawamu. Apa ini? Lawan semampumu, belenggu ini dibuat khusus hanya untukmu. Bahkan dewa sepertimu tak bisa lepas dari ini. Pengkhianat brengsek, kurelakan kakiku patah, tapi ibu harus selamat. Jagoan juga, jagoan kelas berat. Tapi kau terlambat. Kakek dan ibumu, seluruh keluarga Huo sudah di bawah kendaliku. Apa maumu, nak? Gampang. Serahkan buku pedoman Zhou Yuan. Dan serahkan semua aset dan kekuasaan Huo padaku, baru mungkin aku mengampuni nyawamu sebagai budakku selamanya. Mimpi engkau. Sorot mata bandel itu persis ayahmu yang mati 7 tahun lalu.
Mungkin ku ulangi caraku. Menghancurkan tenggorokannya pelan-pelan. Akan ku patahkan lehermu. Kesabaranku sudah sampai di ujung tanduk, ikat mereka erat-erat. Akan ku hantar mereka ke liang kubur. Abau, amen. Ibu. Anak-anakku tersayang. Ibu. Guru Roland. Kau bisa melepaskan diri dengan kekuatan kehendakmu. Tak ada lagi trik boneka latihan. Langit dan bumi tak terbatas. Tarik energi murni dari dalam. Hembuskan perlahan. Ini adalah mantra Zoyuan Heart Sutra. Tenaga surgawi. Hidupmu sekarang milikku. Kekuatan purba. Akhirmu sudah dekat. Ini jantung hati Zoyuan, lepaskan kekuatannya. Mustahil. Bagaimana aku bisa kalah? Dikalahkan dua anak ini. Aku tak terima, akan kubalas lebih kuat. Ibu, bangunlah ibu. Ibu, jangan tinggalkan aku dan adik. Ibu ya. Dokter, ada apa dengan anakku? DK sudah lemah dari ditambah kurang sempigil dengan adanya. Ini sudah Lena tertolong. Saya khawatir. Khawatir apa? Jelasin dokter. Kakak, tenang. Kak, setelah semua yang kita lalui untuk akhirnya menemukan ibu dan bersatu lagi setelah 7 tahun, belum lama kita bersatu kembali. Aku tak ingin kehilangan dia lagi. Dokter, apa benar tidak ada cara lain? Jika perlu herbal apapun, yang langka sekalipun, kami akan usahakan dengan cara apapun. Pada titik ini, obat sudah tidak mempan. Bahkan jika ada jagoan bela diri tingkat puncak untuk perpanjang nyawanya, peluang suksesnya kecil. Mana mungkin kita bisa temukan anak ajaib sekali dalam ribuan tahun ini? Jadi maksudmu perpanjang umur lewat bela diri satu-satunya harapan kita? Perpanjangan umur lewat bela diri cuma mitos. Tak ada metode resmi membuka paksa meridian. Butuh presisi sempurna. Sedikit sekali ahli yang punya keahlian ini. Sayang, ini mungkin ujian terberat yang tak bisa dihindari ibumu seumur hidup. Tidak, ibu takkan mati. Bukankah tenaga dalam bisa memperpanjang nyawa? Tenaga dalam kami, aku dan kakak. Kita bisa gunakan semua untuk menyelamatkan ibu. Abau, amen, cucu-cucuku tercinta. Meski kau habiskan seluruh tenaga dalammu sampai habis, Ruolan tetap takkan bangun. Abau, kau anak tertua, suruh adikmu berhenti. Hentikan sekarang. Jika ini bisa meringankan hatimu, maka kakek akan mengizinkanmu melanjutkan. Keluarga Huo telah melewati badai tak terhitung dan selalu bangkit lebih kuat. Kini kami diberkati 2 anggota baru yang bakti mereka mengharukan kita. Jika langit benar berbelas kasih, tolong bangunkan Ruolan. Nak, kakek ada di sini bersamamu. Dokter bilang obat tak akan mempan. Haruskah kita bergantung pada campur tangan ilahi untuk selamatkan Nyonya Ruolan? Anda memanggil pendeta rendah hati ini? Siapa kau? Berani-beraninya kau gunakan ilmu hitam di kediaman Huo. Siapa berani menyerang murid keluarga Huo? Teknik memanggil petir. Ilmu terlarang itu menghilang bersama penakluman petir dan penakluman angin.
Kultivasi pria ini tak terukur. Mungkinkah kau? Abau, aman. Guru, apa yang membawa guru ke sini? Perjalanan kalian turun gunung dimaksudkan untuk membantu ibu kalian melewati ujiannya. Cara menyelamatkan ibu kalian ada di dalam diri kalian berdua. Dalam diri kami? Kami baru mentransfer 70% kekuatan kami ke ibu. Tapi dia masih belum juga sadar. Guru, tolong jelaskan. Untuk melewati ujian ini, nyawa kalian harus dipertaruhkan. Kami rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan ibu. Abau aman. Guru, jangan ambil nyawa mereka, ambil saja nyawaku. Ruolan menunggu mereka bertahun-tahun. Jika nyawa mereka ditukar dengan nyawa Ruolan, meski dia bangun, dia akan hidup dengan sangat tersiksa. Kakek, keluarga Huo membutuhkanmu. Nyawa kami memang adalah pemberian ibu. Selama ibu bisa hidup baik, kami rela melakukan apapun. Kalau begitu, aku akan mewujudkan keinginan bakti kalian. Guru, kami siap, lakukan saja. Ibu, maafkan kami ya. Kami tak bisa lagi menemani ibu. Ibu tak akan sakit lagi. Kami akan selalu jaga keselamatan dan kesehatan ibu. Sejak turun dari gunung, kalian berdua sudah berkembang pesat. Sebenarnya, hanya perlu separuh dari inti emas kalian. Separuh? Tepat, butuh 1 inti emas utuh untuk atasi tribulasi ini. Tapi, bukankah ada 2 anak di sini? Dengan begini, bencana telah teratasi. Luar biasa. Kami bisa lihat senyum ibu lagi. Dengan begini, bencana telah teratasi. Aku akan berbagi kabar baik ini dengan adik-adik seperguruanku. Anak-anakku, maafkan aku. Telah menakuti kalian semua. Adik sampai menangis ketakutan, tapi aku tidak. Kakak, bersihkan ingusmu dulu sebelum berbohong lagi. Siapa Anda? Guru, terima kasih telah melindungi 2 anak berhargaku. Tanpa bantuanmu, mungkin aku tak akan pernah bersatu kembali dengan mereka. Bukan masalah. Kondisimu baru membaik, istirahatlah yang cukup. Misiku di sini telah selesai, aku akan segera kembali. Abau aman, mulai hari ini hidupmu ada di tangan kalian sendiri. Kuil Mingshan bukanlah rumah kalian, jangan pernah kembali lagi. Coba kau yakin ini bukan karena kita makan terlalu banyak sampai kuil jadi kosong melompong barulah mengusir kami? Guru, Anda jarang berkunjung ke sini. Sekarang datang tangan kosong. Pantaskah ini? Hahaha, kalian berdua benar-benar anak cerdas. Selain mengosongkan kuil, sekarang masih mau minta sesuatu dariku? Jangan kembali lagi. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi dengan damai. Ibu, tunjukkan apa yang guru berikan. Kalau tak suka, akan kucuri naskah kuno sakti untukmu. Ini eliksir kebangkitan. Bisa menghidupkan yang mati. 1 botol ini bisa membuatmu dan kakek hidup sampai 99 tahun. Aku tak peduli bisa hidup berapa lama. Aku hanya ingin kalian tetap di sampingku selamanya. Aku terlalu bersemangat. Debaran hatiku makin cepat sampai jadi lapar. Aku sangat lapar sekali. Sampai bisa makan seekor kuda. Baiklah, akan kusiapkan hidangan spesial untukmu. Ayo. Ibu, aku mau daging semur merah. Aku mau hotpot malah. Hahaha, Ruolan yang memasak. Kita akan makan enak.